Nah, teman-teman, dalam dunia bisnis yang kompetitif, strategi operasional yang unggul menjadi kunci untuk memenangkan persaingan. Operasi yang efisien dan efektif bukan hanya sekedar mengurangi biaya, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Perusahaan dengan operasi unggul memiliki profitabilitas 20% lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing mereka. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian kedua, yaitu efisiensi operasional, meminimalkan biaya, memaksimalkan output. Yang pertama adalah lean manufacturing, fokus pada penghapusan pemborosan dalam semua aspek produksi. Lalu yang kedua adalah Six Sigma, yaitu pendekatan sistematis untuk mengurangi variasi dan meningkatkan kualitas proses. Lalu yang ketiga adalah KPI, ukur efisiensi dengan KPI seperti throughput, cycle time, dan OEE. Lalu kita masuk pada bagian kualitas produk atau layanan, memenuhi dan melampaui ekspektasi pelanggan. Pada bagian pertama yaitu Total Quality Management, yaitu pendekatan holistik yang melibatkan seluruh organisasi dalam upaya meningkatkan kualitas. Lalu yang kedua adalah ISO 9001, yaitu standar internasional untuk sistem manajemen kualitas. Lalu yang ketiga adalah Six Sigma. Pada bagian 3 kita masuk pada adaptasi terhadap perubahan pasar. Yang pertama adalah R&D. Investasi dalam R&D sangat penting untuk menciptakan produk dan layanan baru. Lalu yang kedua adalah otomatisasi. Penerapan otomatisasi dan robotika dalam proses produksi dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Lalu yang ketiga adalah pasar. Selanjutnya kita masuk pada bagian keempat, yaitu kolaborasi dan optimasi. Nah, di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah hubungan pemasok, yang kedua teknologi, dan yang ketiga adalah just in time. Hubungan pemasok yaitu bangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan dengan pemasok. Lalu ada teknologi, yaitu gunakan teknologi seperti RFID. Selanjutnya kita masuk pada bagian operasi yang responsif dan personal. Nah, pada bagian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah CRM atau Customer Relationship Management. Lalu yang kedua adalah feedback. Dan yang ketiga adalah NPS. Nah, kita masuk pada bagian selanjutnya, yaitu meningkatkan produktivitas dan akurasi. Nah, pada bagian ini terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama adalah AI, yang kedua adalah ERP, lalu yang ketiga adalah produktivitas. Nah, teman-teman, teknologi dan otomatisasi adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan akurasi dalam operasi. Lalu selanjutnya kita masuk pada bagian pengukuran kinerja operasional, KPI dan analisis data. Nah, yang terlampir di sini adalah contoh analisis data. Analisis data sangat penting dalam pengambilan keputusan operasional. Data memberikan wawasan tentang kinerja dan membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Nah, kita masuk pada bagian studi kasus, keunggulan operasional dalam praktik. Nah, di sini ada 3 contoh perusahaan yang terlampir yang sukses menerapkan strategi operasional. Yang pertama adalah perusahaan McDonald's. Tentu kita semua tahu perusahaan ini. Lalu yang kedua adalah Toyota. Dan yang ketiga adalah Amazon. Nah, pada bagian terakhir kita masuk kepada kesimpulan, meraih keunggulan kompetitif melalui operasi unggul. Nah, teman-teman, strategi operasional yang unggul adalah fondasi keberhasilan bisnis jangka panjang. Investasi dalam efisiensi, kualitas, inovasi, dan fokus pada pelanggan akan membantu perusahaan meraih keunggulan kompetitif. Sekian materi yang saya bawakan. Terima kasih.